Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, kali ini kita akan membahas soal tryout ASPD Dikpora Jogja paket A. Dan supaya tidak terlalu panjang akan kita bagi menjadi dua video pembahasan, nomor 1 sampai 22 dan 23 sampai nomor terakhir yaitu 40. Mari kita mulai dengan teks pertama. Teks apakah ini? Sudah terlihat dengan sangat jelas petunjuknya. Ini adalah teks notis dan pertanyaannya adalah apa manfaat yang akan didapatkan oleh siswa setelah membaca teks tersebut? Berarti dibaca dulu. Yuk kita baca. Gunakan hand sanitizer dan masker jika kamu mengalami gejala seperti flu sebelum masuk atau sebelum mulai. Berarti apa jawabannya? Kita lihat. Bisa menjadi lebih selamat daripada influenza. Tampaknya demikian. Kemudian menjadi lebih terorganisasi, tidak ada hubungannya. Mendapatkan informasi tentang flu, tidak juga ya. Tidak ada informasi tentang flu. Kemudian mendapatkan supply cleaner. Baik, dari semua jawaban yang paling tepat adalah A. Soal selanjutnya nomor 2 dan 3 adalah apa? Betul, greeting card ya. Ucapan selamat tidak harus ada kata congratulate. Meskipun tidak ada kata congratulate, ini tetap greeting card. Ini mirip banget ya dengan soal ASPD Bantul terakhir kita itu. Kepada Din Cantika de Souza. Kamu hebat sekali. Kamu sangat cepat merespon kelas dan sangat membantu teman-teman. Terima kasih banyak telah menjadi siswa yang paling suka membantu dan responsif dalam online class. Dari gurunya Bu Ari. Begitu, jadi yang mengirim Bu Ari ya. Pertanyaan pertama, apa tujuan? Ya, tujuannya berarti kita ditanya tentang fungsi sosialnya adalah memberikan ucapan selamat kepada Souza atas prestasinya karena menjadi anak yang ini ya. Mana yang artinya itu? Coba kita lihat. Mengekspresikan terima kasih, gratitude, kesyukuran atas perilaku Cantika yang sangat menyenangkan. Sementara ini ya, kita lihat apakah ada yang lebih tepat atau tidak. Kemudian mengagumi caranya dalam mengajar Cantika dalam online class, enggak. Untuk memberikan ucapan selamat karena best behavior-nya, ya enggak ya. Terus kemudian memuji Cantika karena sudah menjadi pahlawan, tidak. Sehingga jawaban paling tepat adalah A. Kemudian nomor 3, dari teks di atas kita tahu bahwa Cantika petunjuknya ini ya, responsif sama helpful, ya enggak? Jenius tidak ada hubungannya, serius juga tidak, ceria juga tidak. Yang paling tepat adalah generous, baik hati. Nomor 4 dan 5, teks apa? Sudah sangat gamblang dijelaskan bahwa ini adalah teks pengumuman. Tujuannya adalah siswa SMP Merdeka belajar. Kemudian menginformasikan tentang apa? Ada di kalimat pertama, yaitu Scout program pramuka ya. Oke, itu informasi pertama. Kemudian selanjutnya ini adalah waktunya, kemudian ini adalah kontaknya. Ayo kita bahas soal nomor 4. Tujuan dari menulis announcement di atas adalah, kalau kita lihat dari kata kerja, D sudah salah, announcement itu tidak mengundang. B juga salah, announcement itu tidak meminta seseorang untuk bergabung. Dua-duanya ini adalah untuk text invitation ya. Nah, selanjutnya A dan C. A, untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Enggak ya, acaranya apa? Scouting. Berarti kita lihat C. To inform, kata kerjanya sudah pas sekali betul.
Online Scout Activity Program. Oke, berarti sudah jelas sekali jawabannya adalah C. Kemudian ini ya, the Scout class online ya. Jadi isinya betul, kata kerjanya juga betul, to inform. Masuk ke soal nomor 5. Mengapa sekolah menyelenggarakan aktivitas pramuka yang sedemikian? Aktivitas pramuka itu tersebut aktivitasnya pramuka sudah di sini jelas. Kemudian yang dilakukan ada tali temali, membuat hastakarya atau kerajinan tangan, kemudian melakukan hal yang positif selama pandemi COVID, dan kemudian membuat artikel. Nah, kita lihat ternyata distraktornya adalah hal-hal yang sifatnya spesifik, misalnya membujuk siswa untuk berlatih tali temali ada di sini kan? Tapi kan ini cuma salah satu aktivitas, dan ini menyebutkan aktivitas, sehingga tidak. Kemudian yang B, menghibur siswa dengan berbagai macam aktivitas. Ini semua bukan hiburan ya, ini adalah edukasi. Terus kemudian mengajarkan siswa bagaimana untuk menghindari COVID. Ini menulis untuk menghindari COVID, tapi ini adalah salah satu aktivitas. Coba kita lihat, untuk membiasakan siswa agar lebih bertanggung jawab dan memiliki skill yang bagus. Ini kalau kita ketahui adalah salah satu tujuan utama dari pramuka, yaitu mengajarkan life skills ya, dan menanamkan karakter yang baik. Sehingga jawaban yang paling masuk akal adalah D. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Percakapan antara Fania atau Tania di sini. Salah ketik ya. Fania dan Farel. Selamat ya Fania, kamu pasti senang sekali menjadi pemenang dari kompetisi badminton, ya kan? Makasih. Iya, aku sangat senang. Sebenarnya itu berat banget loh untukku. Tapi kamu menang kan? Iya sih, tapi Fitriana itu pemain yang tangguh. Susah sekali untuk mengalahkannya. Ya, tapi kan kamu juga gadis yang tangguh juga toh. Aku berharap kamu bisa menang di kompetisi yang lain. Makasih ya Keanu. Jadi Keanu. Farel ya, ini harusnya Farel. Oke, sekarang soal nomor 8. Bicara tentang apa? Tentang apa? Watching, membaca. Melihat kompetisi enggak? Winning, iya ya. Siapa yang memenangkan kompetisi? Mbak Fania. Kemudian badminton competition. Iya, memang ini tentang kompetisi, tapi most of all bicara tentang menyelamati Fania karena sudah memenangkan. Kemudian pemain badminton yang tangguh. Jawabannya adalah B. Kemudian 9, Farel mengatakan selamat kepada Tania. Maksudnya Farel apa? Menghargai Tania atas pencapaiannya. Iya ya. Appreciate, congratulate gitu kan. Berharap Tania untuk mencapai mimpi udah tercapai, yaitu memenangkan badminton, mengekspresikan perasaan bersyukur. Kurang tepat. Kemudian mencintai Tania. Ada-ada aja ini Farel. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Soal nomor 10, teks label. Udah kelihatan di soal, ditulis untuk, berarti kita bicara tentang fungsi sosial dari teks label. Insya Allah sudah pada paham, yaitu memberikan informasi detail tentang produk. Jika ada pilihan jawaban ini atau semisal dengan ini, maka tidak perlu pilih yang lain. Meskipun kalau kamu pastikan yang lain juga tidak tepat ya. Kemudian nomor 10, dari label di atas kita tahu bahwa Lumia smartphone. Oke, kita lihat. Pertama, memiliki lebih dari 3 macam warna. Sekarang kita cari yang warna. Ini ada di sini ya. Colornya 1, 2, 3. Cuma 3. Jadi enggak salah ya. Ini ada lebih dari. Diproduksi oleh Lumia Company. Company enggak ya. Oleh Nokia. Salah lagi. Bisa digunakan untuk mengambil gambar. Oh ini nih, ada resolusinya. Kemudian ada fokusnya. Dan lain sebagainya. Berarti bisa memiliki mic-nya 1. Mic kita cari yang arti mic. Oh ini nih mic. Multi ya. Berarti jawabannya adalah C. Masuk pertanyaan 11 dan 12.
sukses. Apa saja? Yang pertama, jadilah positif, rapi, kemudian bangun rutinitas yang fleksibel, tentukan tujuan pribadi, manfaatkan sebaik mungkin sumber-sumber belajar, mulai dari jalur dan tetap berada di jalur, kemudian berolahraga dengan teman secara online. Begitu kurang lebih. Kita coba artikan sebentar ya. Berubah itu berat, tapi bisa dilakukan dengan sikap positif. Ciptakan ruang belajar yang tertata untuk pekerjaan sekolahmu, sehingga agar kamu bisa tetap unggul. Kemudian pastikan kamu memiliki tempat untuk benda-benda ini. Kemudian yang ketiga, buat bangun rutinitas yang fleksibel. Sementara sekolah online itu jadwalnya fleksibel, memiliki rutinitas akan membuatmu tetap berada di jalur. Kemudian tujuan personal itu, tujuan pribadi akan membuat banyak hal-hal baik, hal-hal besar terjadi dalam hidupmu. Pikirkan apa yang ingin kamu capai, jangka pendek maupun panjang. Manfaatkan sumber-sumber yang ada sebagai siswa online maupun blended. Kamu memiliki banyak sekali sumber-sumber belajar ya dari ini semuanya. Kemudian lebih baik dimulai sejak awal daripada harus berusaha atau bekerja keras di last minute. Bagi-bagi proyek besarmu atau pekerjaan besarmu menjadi bagian yang kecil dan bisa diatur atau bisa dicapai, dan berikan deadline. Siswa menghabiskan banyak waktu dalam belajar online, jadi menjadwalkan aktivitas fisik itu sangat penting. Kurang lebih begitu. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Berdasarkan teks kita tahu bahwa yang pertama, kita memiliki less helpful resources, sumber-sumber belajar yang lebih sedikit ketika belajar online. Mari kita cari yang sumber belajar ada di sini ya. Nih lihat, many helpful, sedangkan dia bilang less helpful, berarti salah. Kemudian bagian B, tidak perlu membuat jadwal physical fitness. Tidak perlu ya. Physical fitness kita lihat ada di sini ya. Scheduling physical fitness is very important. Very important dengan tidak perlu, berarti salah. Kemudian yang C, harus menciptakan ruang belajar yang tertata untuk schoolwork. Oke, ruang belajar berarti ada di sini ya. Orderly learning space to do schoolwork. Betul. Terus kemudian berusaha di last minute untuk hasil yang lebih baik. Ada di mana? Last minute itu ada di sini ya. It's better, lebih baik dimulai sejak awal daripada the last minute. Berarti tidak sesuai. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 13, memiliki atau memutuskan tujuan pribadi sangat penting ketika menuju sebelum mengikuti school from home. Jadi sebelumnya kamu harus memiliki tujuan pribadi agar school from home yang akan kamu ikuti itu bisa lebih optimal dan bermakna. Kurang lebih begitu. Soal nomor 14 dan 15, teks apa? Apa ini? Ini advertisement ya. Ini adalah advertisement. Setelah mengetahui bahwa ini adalah teks iklan, kita akan bisa menjawab pertanyaan nomor 14. Apa tujuan dari teks ini? Berarti dia menanyakan fungsi sosial. Fungsi sosial iklan adalah untuk mempromosikan, betul sekali, atau membujuk orang untuk membeli. Bisa seringnya menggunakan kata promote atau persuade ya. Persuade someone to bla 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 begitu.
tidak sekedar menginformasikan atau memberikan detail informasi. Kalau ini namanya teks label ya, sedangkan ini bukan label. Ini adalah teks iklan. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 15, dari teks kita bisa tahu bahwa, mari kita lihat informasinya cuma ada di sini ya. Cuma ada di sini. Singkat padat. Realme, produknya namanya Realme, memiliki layar sempit atau kecil yang efektif. Ini ya, large color touchscreen. Salah. Terus kemudian B, kita butuh asisten. Nah, memang di sini ada kata asisten, tapi bukan itu ya. Untuk menggunakan jam, salah. Kemudian C, produk ini berfungsi sebagai asisten kesehatan yang senantiasa siaga. Ini ya, 24 jam selama 7 hari, itu artinya setiap saat. Artinya dia siaga sebagai health assistant. Terus kemudian produk ini berwarna, tidak disebutkan berwarna ya. Meski tidak disebutkan berwarna, tapi bisa kita ketahui ini ada warna-warni. Bisa dihubungkan dengan, nah memang di sini ada connect. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bisa dihubungkan dengan health assistant, bukan. Sehingga jawabannya yang tepat adalah C, produk berfungsi sebagai asisten kesehatan yang senantiasa siaga. Nomor 16 dan 17. Invitation ya. Ini adalah invitation. Oke, diundang untuk acaranya kelulusan medicine dan secara virtual. Acaranya bulan Mei tanggal 9 jam sekian melalui Facebook. Kemudian RSVP-nya di sini. Oke, pertanyaan pertama, teks ditulis untuk menanyakan fungsi sosial. Fungsi sosial itu, kalau untuk invitation jelas bukan inform, jelas bukan tell. Nah, pilihannya ada B ya, invite dengan ask someone, yaitu the receiver to bla bla bla. Sekarang yang B, mengundang penerima untuk mempersiapkan ultah. Enggak ya, tidak diundang untuk mempersiapkan. Yang kedua, mengundang ya, ini ya, mengundang penerima untuk bergabung di party pesta secara virtual. Betul sekali, ini ya, virtual. D. Kemudian nomor 17, berdasarkan teks kita tahu bahwa A, yang diundang datang, harus datang. Salah, ini virtual. Ini juga lagi ya yang B, the receiver ini. Must come. Enggak, ini virtual. Kemudian yang C, medicine akan menyelenggarakan pestanya di meeting room. Enggak, pakainya apa? Facebook ya. Tidak pakai ruangan. Kemudian yang D, kita betulkan, akan diselenggarakan secara virtual pada tanggal 9 Mei. Betul sekali. Oke, itu adalah jawabannya. D. Nomor 18 dan 19 tentang, kalau kita lihat gambarnya, ini tempat wisata Bali Water Palace, Tirta Gangga Wonderful Bali. Ini salah satu tagline untuk promosi tempat wisata juga ya. Dan kalau kita lihat kata kerjanya, berarti ini adalah teks deskriptif. Secara umum kita lihat isinya, cukup dengan melihat kalimat pertama. Paragraf pertama itu bicara tentang lokasi ya, located, situated. Terus paragraf kedua bicara tentang siapa yang mendesain, membangun. Terus kemudian paragraf ini tentang kondisi fisik. Baik, mari kita langsung masuk ke nomor 18. Main idea second paragraph. Berarti di sini ya. Kita lihat Garden of Bali Water Palace in Tirtagama were didesain dan dibangun oleh Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem yang merupakan raja terakhir dari Karangasem. Apakah ada? Ada, langsung di sini ya. Design by Anak Agung Lurah. Persis ya di sini Anak Agung Anglurah. Jawabannya adalah D. Kalau mau mencari main idea, insya Allah ada di mana? Kalimat pertama. Kalau tidak ada, maka bisa dicari di kalimat terakhir.
Kalau tidak ada juga bisa dibaca secara keseluruhan. Tapi biasanya di sini sudah bisa ditemukan. Kemudian nomor 19, the King of Karangasem dikenal bla 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 skill and kindness. Apa dong artinya? Raja Karangasem dikenal karena keterampilan dan kebaikannya, cocok ya. Dikenal meskipun, dikenal dan, dikenal tapi, tidak cocok. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 20 sampai 22, teks apakah ini? Pertama, judulnya adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita mengetahui bahwa beliau adalah tokoh nasional. Kemudian kita melihat juga di sini informasi meninggalnya. Di sini ada karya-karyanya. Terus kemudian dan kontribusi, di sini juga ada karya dan disebutkan pasca meninggalnya. Kemudian kalau kita melihat kosakatanya dari kata kerja menggunakan kata kerja kedua, berarti dia adalah recount. Dan karena ini adalah seorang tokoh yang sudah meninggal dan menceritakan tentang kisah hidup beliau serta karya-karyanya, maka dia adalah biography. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 20. Topiknya apa? Oke, karena ini adalah sebuah biografi, maka kita akan memilih jawaban B. Bukan saja political activities, ini salah satu aspek yang dibicarakan. Ini juga terlalu spesifik. Sedangkan kalau topik, kita bicara sesuatu yang lebih general atau umum. Lanjut, kemudian nomor 21 dari teks kita tahu bahwa Rasuna Said 1. Meninggal di Sumatera, pass away. Mari kita cari kata pass away atau sinonimnya ada di mana? Ternyata ada di kalimat terakhir di paragraf kedua ya. Her death in Jakarta. Berarti meninggalnya di Jakarta. Salah. Kemudian fought for equality between men and women. Men and women. Jadi untuk memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan ada di mana? Men, women di sini ya. Oh, ini men, women kita baca di kalimat ini sebagaimana pemimpin putri lainnya seperti Raden Ayu Kartini, Rasuna Said juga berjuang untuk kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Betul. Kemudian was imprisoned by the Dutch in 1932 in Jakarta. Di penjara oleh Belanda pada tahun ini di sini. Mau pakai mana? Dutch kayaknya agak susah. Coba kita cari kata kuncinya 1932. Oke, ada di sini 1932. Kita baca di sini. Pas sekali, betul. Dia dipenjara oleh Belanda. Sampai di sini betul. Tapi ternyata di Semarang, bukan di Jakarta. Berarti salah. Kemudian yang D, dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Kita cari national hero, declared ada di mana? Oke, declared ada di sini ya. Mari kita baca. Oke, nasional oleh Soeharto, ternyata oleh Pak Soeharto, berarti bukan Soekarno. Fix, jawabannya adalah B. Kemudian nomor 23, beliau dinyatakan sebagai. Nah, dinyatakan ini maknanya yang paling dekat apa? Stated ya, dinyatakan, bukan dididik, dihadiri, dilayani, tapi dinyatakan. D. Baik kakak-kakak sekalian, itu tadi pembahasan untuk nomor 1 sampai 22. Sedangkan nomor selanjutnya akan kita bahas di video yang lain. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan tidak terganggu ya. Semoga tidak terganggu dengan suara background, kicauan burung dan ayam berkokok karena memang ini direkam di pagi hari. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.